Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Agus Mal, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 2503067013. Pada hari ini Sabtu 19 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita yaitu tentang rantai makanan, terlebih dahulu Bapak minta salah satu dari kita yaitu ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Duduk tertib. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Kabulkanlah segala permohonanku ini. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo teman-teman, kita semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kalian sudah hadir di kelas kita. Yang Bapak panggil silakan tunjuk tangan ya. Adelia, Hadir, Aisyah, hadir, Aisyah Akila, hadir, Alfagio, hadir, Andi Sasha, hadir, Aisyah Fadila, hadir, Andi Alfala, hadir, Akila Ramadila, hadir, Jihan, hadir, Kanza, hadir, Dias, hadir, Haikal, hadir, Manrafa Alfikri, hadir, Ninda, hadir, Nada, hadir, Siren. hadir. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi peran organisme sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer dalam ekosistem. Yang kedua, membuat contoh rantai makanan yang terjadi dalam suatu ekosistem tertentu. Yang ketiga, menganalisis dampak perubahan salah satu komponen terhadap keseimbangan rantai makanan. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis rantai makanan kalian nanti yang kita buat dalam bentuk diorama sederhana ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang komponen-komponen ekosistem. Sudah belajar ya? Sudah. Oke. Nah, kalian sudah tahu apa itu komponen-komponen ekosistem? Tahu. Apa saja? Satu, komponen Abiotik. komponen Biotik. biotik, yang kedua komponen Abiotik. abiotik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Ya, tentang apa? Rantai Makanan. Tentang rantai makanan ini ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua. Coba lihat.
Ya, apa yang kamu ketahui tentang rantai makanan itu? Coba, apa yang kamu ketahui tentang rantai makanan? Coba. Ya, Kanza. Proses terjadinya makan dan dimakan. Proses terjadinya makan dan dimakan. Oke, berikutnya, pernahkah kalian berpikir dari mana hewan mendapatkan makanannya? Ya. Hewan mendapatkan makanan dari tumbuhan. Iya, hewan itu mendapatkan makanan dari tumbuhan. Amin untuk kita semua. Nah, Bapak ingin membacakan 2 pantun untuk kalian semua. Yaitu, dengarkan baik-baik ya. Kalau sudah Bapak baca 1 kalimat, kalian bilang apa? Cakep. Pergi ke kampus mencari ilmu. Nama universitasnya. Belajar jangan jemu. Masa depan cerah di tangan kita. Oke anak-anak semua, pantun yang kedua yaitu terbang tinggi si angsoru. Layang-layang tiada tara. Telah tekun selalu. Raih cita-cita setinggi angkasa. Mantap. Oke, sebelum kita lanjutkan, coba semuanya tepuk semangat. Oke, Bapak ingin menampilkan sebuah cuplikan yang berkaitan dengan rantai makanan. Ini sebuah kasus, ya, sebuah kasus yang perlu kita ketahui, ya, tentu berkaitan dengan rantai makanan. Ratusan hektar sawah di Kampung Salajambu, Desa Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam gagal panen Dari sudut sini oleh hama tikus. nampak ya? Sudah 3 bulan lamanya para petani mengeluh karena sawah yang seharusnya sudah bisa dipanen kini rusak karena hama tikus. Desa Cilacap sendiri ada sekitar sudut sini, 150 hektar sawah yang nampak ya? terancam gagal panen oleh Oke, hama nampak ya? tikus. Yang saat ini puluhan petak sawah sudah rusak. Petani pun hanya bisa pasrah karena masih bingung dengan cara mencegah hama tikus. Yang kedua, Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana makhluk hidup di sungai saling bergantung satu sama lain? Inilah yang disebut rantai makanan. Yuk kita bahas. Kita mulai dari alga, si makhluk kecil yang hidup di dalam air. Alga ini berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Alga menjadi sumber makanan bagi banyak hewan kecil di sungai. Lalu ada udang. Udang memakan alga untuk bertahan hidup. Udang ini disebut sebagai konsumen 1 karena ia langsung memakan produsen. Tapi udang juga harus berhati-hati. Ada ikan lele yang mengintainya. Ikan lele adalah konsumen 2 yang berarti ia memakan hewan lain seperti udang. Namun tidak hanya sampai di situ. Seekor burung elang datang dan menangkap ikan lele. Burung elang ini adalah konsumen 3 atau predator puncak dalam rantai makanan ini. Tapi, apa yang terjadi jika burung elang atau hewan lain mati? Disinilah peran dekomposer seperti bakteri dan jamur. Mereka membantu menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati menjadi zat hara yang nantinya akan digunakan kembali oleh tumbuhan dan alga. Jadi, rantai makanan dalam ekosistem sungai adalah alga atau produsen, udang atau konsumen 1, ikan lele atau konsumen 2, burung elang atau konsumen 3, dan bakteri dan jamur atau dekomposer. Setiap makhluk di ekosistem sungai memiliki peran penting. Jika salah satu dari mereka hilang, keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan sungai agar makhluk-makhluk ini tetap bisa hidup dengan baik. dari video yang telah kita tonton tadi, ya, makhluk hidup yang kalian lihat di situ, tahu kan makhluk hidup ya? Tahu makhluk hidup? Makhluk hidup itu siapa saja?
Makhluk hidup itu siapa saja? Manusia, hewan. Pertanyaan yang kedua, dari cuplikan video kita tadi, apa yang menyebab populasi tikus itu meningkat di sawah tadi? Itu banyak. Populasi? Kurangnya populasi ular. Pertanyaan ketiga, apa dampak bagi ekosistem sawah dengan banyaknya hama tikus tadi? Padi akan rusak. Apalagi selain padi akan rusak? Selain padi akan rusak. Nah, gagal? Gagal panen. Ya, pertanyaannya, menurut kalian apakah mereka saling membutuhkan? Ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem jika tikus itu banyak tadi? Tentu tidak. Tidak, Pak. Kalau tikus banyak, tidak. Berarti ular sedikit. Ya, oke semuanya tepuk semangat. Minggu kemarin kita sudah bagi kelompok ya, ada 4 ya. Kelompok kelinci. Kelompok kelinci, silakan itu LKPD-nya. Kelompok elang. Silakan kelompok elang. Kelompok padi. Silakan kelompok padi. Kelompok harimau. Oke, ini paling tinggi. Tugas kalian sekarang adalah membuat proyek diorama rantai makanan. Alat bahan styrofoam sudah kalian siapkan dari rumah masing-masing. Kemudian lem sudah kalian semua. Pokoknya semua alat-alat sudah Bapak suruh kalian bawa. Kalian tinggal melaksanakan tugas kalian hari ini. Kepada Ananda, masing-masing ketua kelompok silakan ambil alat dan bahannya. Silakan dikerjakan sekarang LKPD-nya. Ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti Ananda semua ya, tolong ditanyakan ya. Kalau ditanyakan, untuk lem tembak bisa dicolok di tengah-tengah. Di tengah-tengah kita ada colokan ya. Di tengah-tengah kita ada colokan. Tolong sebelumnya Bapak menginstruksikan mohon hati-hati menggunakan lem tembak. Kemudian bagian Anda yang membawa pisau cutter juga mohon hati-hati ya. Salah. Yang ini apa tadi? Kalau mau dipakai boleh, tidak dipakai. Ya. Silakan variasi kalian masing-masing. Ada yang kurang dimengerti, tolong ditanyakan ya. Untuk LKPD-nya, tolong berbagi tugas. Ada tugas menulis, ada yang bertugas menyusun rancangan dioramanya. Ya, jangan terfokus satu orang yang bekerja. Ya, juga di situ ada pertanyaan. Bagilah tugasnya. Ya, bagilah tugasnya. Jangan terfokus satu orang saja, yang lain itu juga menulis ya. Silakan menulis. Ya, kerjasama dalam tim, dalam kelompok itu penting. Untuk di tabel LKPD ya, sesuaikan dengan diorama yang kalian rancang. Ya, sesuai proyek yang kalian rancang. Nah, itu seperti di sini peran dalam rantai makanan, peran produsen apa? Pemberi makan. Ini jawabannya pemberi makan. Ya. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Presentasi masing-masing kelompok. Nah, sebelum presentasi dimulai, ya Bapak ingatkan, silakan kalian boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok penampil. Ya, mengajukan pertanyaan kepada kelompok penampil. Ya, siap ya? Siap? Nah, nanti kelompok penampil akan menjawab pertanyaan kalian.
Sebelum kita mulai, Bapak mau ice breaking dulu. Semua berdiri. Ikuti Bapak. Tangan kanan, hitungan 6, tangan kiri, hitungan 6. Oke? Coba lihat ya. Ini tangan apa? Kanan. Hitungan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Bisa? Coba Bapak tes. Tangan kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Kedua-dua tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan sedikit. Tema kanan itu dimulai dari dasarnya, yaitu produsen. Siapa yang memegang kelompok produsen di sini? Produsen itu adalah tumbuh-tumbuhan. Mana? Ya, maju. Kita mulai dari kelompok produsen. Silakan lebih terbantu. Bawa bahan-bahan materinya. Nanti silakan kelompok lain boleh bertanya kepada kelompok penampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang kencang. Ayo semuanya jawab. Waalaikumsalam. Kelompok ini tolong perhatikan. Ya, terus. Dimakan oleh kelinci. Ya, terus. Kelinci dimakan oleh serigala. Iya. Serigala dimakan oleh harimau. Iya. Yang kencang suaranya ya. Harimau mati dan membusuk menjadi jamur. Iya, harimau mati membusuk menjadi jamur. Terus Dan jamur akan dimanfaatkan oleh tumbuhan kembali untuk kelompok padi. Oke, silakan kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapi dari kelompok padi. Ada? Ada? Oke, silakan. Apa tadi? Jika konsumen satu berkurang, apa yang terjadi dengan produsen? Ya. Produsen akan tumbuh dan berkembang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok tadi. Siapa yang berperan jadi konsumen satu? Mana? Konsumen satu berdiri. Nanti silakan kalau kalian mau bertanya silakan. Ya. Mulai. Assalamualaikum Suaranya yang wabarakatuh. Kelompok lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelinci akan mempresentasikan hasil diorama rantai makanan. Ekosistem apa? Ekosistem kebun. Ekosistem. Oke, silakan. Di sini ada produsen, yaitu rumput. Ya. Rumput dimakan oleh tikus yang merupakan konsumen tingkat pertama. Tikus dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tingkat kedua. Dan ular dimakan oleh elang yang merupakan konsumen tingkat 3. Saat elang mati, elang bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer yang merupakan bakteri dan jamur. Lalu dimanfaatkan oleh Lalu dimanfaatkan oleh tumbuhan. Iya, tepuk tangan untuk Oke, kelompok lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kami persilakan. Jika konsumen 2 berkurang, apa yang terjadi dengan konsumen 3? Jika ya, Konsumen silakan. 3 akan mengalami penurunan. Konsumen 3 akan mengalami penurunan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Kemudian presentasi dari kelompok kelinci saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita tepuk semangat. Yang dua, maju. Kelompok apa nih? Nah, pelan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lalu konsumen 3 Lalu konsumen 3 akan menjadi humus di dalam tanah, dimanfaatkan oleh tumbuhan kembali. Ya sama ya, di kelompok yang belum yuk, yang belum tadi ya. Silakan. Kenapa tikus disebut konsumen satu? Mengapa tikus disebut konsumen 1? Karena tikus memakan tumbuhan. Karena tikus memakan tumbuhan. Bagus ya. Benar ya? Karena tikus memakan tumbuhan. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok harimau. Ya, baik. Silakan kelompok harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong dengar, siap-siap. Lanjutkan pertanyaan ya kepada kelompok harimau. Kami dari kelompok harimau akan mempresentasikan ekosistem sungai. Pertama, ikan. Ikan sebagai konsumen 1. Ikan dimakan oleh kepiting. Kepiting sebagai konsumen 2. Lalu kepiting dimakan oleh bangau. Bangau disebut dengan konsumen 2. Lalu buaya dimakan oleh buaya. Buaya disebut dengan konsumen 3. Setelah buaya mati, bangkainya akan diurai oleh dekomposer. Lalu dimanfaatkan oleh alga. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk. Ya, silakan pertanyaan dari kelompok yang belum bertanya. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Ya, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Tumbuhan dengan cara mengambil dari memanfaatkan dari dekomposer. iya sisa-sisa tadi yang mati tadi. Oke, demikian. Ya, silakan tutup. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ya presentasi, kita sudah tampil, sudah tanya jawab tadi yang mana konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dari tayangan video juga tadi sudah kita tampilkan, yaitu di mana hama tikus itu terlalu tinggi, terlalu banyak berdampak pada ekosistem padi yang ada di sawah. Ya, kalau misalnya ya ular berkurang, ya tikus banyak, berbahaya sekali bagi petani. Ya, itu yang disebut dengan proses makan dan dimakan di dalam rantai makanan. Ya, coba tepuk semangat. Ya, oke. Jadi bahwa pembelajaran kita ini tentu penting bagi kita untuk mengetahui bahwa rantai makanan di dalam ekosistem harus betul-betul seimbang. Contohnya saja, misalnya ketidakseimbangan yang terjadi kalau saja di rumah kita, ya di rumah kita juga terjadi itu sebuah proses rantai makanan. Kita di rumah menanam, katakanlah menanam tanaman bunga ataupun tanaman jeruk, ya. Kalau misalnya ulat banyak, ya tentu jeruk kita habis ya dimakan oleh ulat. Ya buahnya tidak akan bagus dimakan oleh ulat. Kemudian Bapak minta LKPD-nya tadi sudah siap semua? Sudah. LKPD-nya tolong dikumpulkan. Oke. LKPD-nya tolong dikumpulkan. Oke, sudah. Oke, sudah semua ya? Tadi Bapak lanjut dengan soal latihan. Siap? Siap. Kita bagikan soal latihan kalian. Tolong dijawab ya sesuai dengan materi yang kita pelajari tadi agar nilai kalian disilang ya. Sudah? Sudah.
Ananda semua, ya. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua atas kerja keras kalian hari ini dalam membuat sebuah proyek, yaitu diorama tentang rantai makanan. Kalian semua anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kalian kepada kalian yang tampil tadi bisa kalian jawab dengan baik, ya. Itu merupakan suatu hal yang sangat baik sekali yang perlu Bapak apresiasi. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Untuk lebih memahami lagi, coba siapa yang mau membantu Bapak untuk membuat sebuah rangkuman tentang rantai makanan? Satu kalimat saja. Ya. Apa? Tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah, misal boleh. Apa yang kamu Rantai ketahui? makanan adalah proses terjadinya makan dan dimakan antar makhluk hidup Dalam suatu ekosistem. dalam suatu ekosistem. Bagus, ayo. Konsumen satu disebut apa? Dalam rantai makanan disebut Konsumen primer. hewan. Iya, primer. Boleh. Ya. Hewan herbivora atau ya primer, ya. Herbivora, konsumen satu. Ya. Jadi kalian semuanya mudah-mudahan ya. Ini kita tahu bahwa di dalam rantai makanan ekosistem itu ada konsumen primer, ya, ada konsumen sekunder, ya. Istilah-istilah itu sama ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Primer, sekunder, tersier. Ya, itu sama ya. Dekomposan itu apa? Dekomposan itu adalah makhluk pengurai. Adalah Makhluk pengurai. makhluk Pengurai. Kalau menurut kalian siapa makhluk pengurai itu? Jamur. Jamur. Jamur makhluk pengurai? Ya. Ya, siapa lagi selain jamur? Bakteri. Cacing juga pengurai, ya. Banyak kita sudah belajar tentang rantai makanan dalam ekosistem. Insya Allah besok kita akan melanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan aliran energi di dalam ekosistem. Ya, apa itu nanti? Ada jaring-jaring maka makanan. Tolong di rumah dibaca kembali, ya, materi baik rantai makanan, materi tentang jaring-jaring makanan untuk pelajaran kita selanjutnya. Tolong dibaca kembali. Paham? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Tepuk semangat. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ananda kita ketua kelas. Yuk, kepada Ananda kami persilakan. Duduk tertib. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asrinnal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Ananda semuanya, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Ananda semua yang Bapak sayangi, Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.